Pak Khairul teleponnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu online melalui Zoom meeting. Semoga pertemuan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami apa yang akan kita pelajari dan kita bisa mengamalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa, semoga doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini yaitu kita akan melihat dulu buku panduan kita ya. Setelah di pekan lalu kita tidak sempat merujuk kepada buku panduan kita Yaman Haji. Kita buka di halaman 10 ya, di halaman 10. Yang punya bukunya silakan di halaman 10. Atau yang belum punya buku, silakan lihat di slide ya, di layar. Yaitu praktek surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 ya. Saya akan bacakan dulu ayatnya, mohon diperhatikan. Nanti selesai saya baca, silakan langsung baca sama-sama ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, silakan yang pegang Quran boleh surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 ya. Saya akan bacakan nanti diikuti. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Silakan. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم لا يؤمنون. تنذرهم. Baik, itu ayat ke-6 ya. Sekarang ayat ke-7. Mohon bacaannya ikuti berhenti saya ya. Yes. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. ختم الله على كل قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Baik ya. Sebentar saya absen dulu ya. Saya catat dulu. Alhamdulillah. Itu bacaan ayat ke-6 dan ke-7 surat Al-Baqarah ya. Jadi silakan yang punya buku manhaji di halaman 10 ya. Nah, kita yang tidak punya silakan lihat di layar ya. Pada ayat ke-6 ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada ayat ini ada dua kata ya, ada dua kata yang tebalin ya. Gabung. Ininya. Ya, tebalin lah. Mudhaf Ini ilaih. menunjukkan isim ya. Karena tema kita masih isim, jadi kita hanya akan mempelajari dua kata tersebut. Tetapi untuk kata yang lain kita akan coba terjemahkan ya. Kita akan coba lafalkan terjemahan, hitung-hitung kita menghafal ya. Jadi supaya setiap kata kita tahu artinya. Nah, sekarang ikuti saya ya, per kata. Inna sesungguhnya, silakan. Inna sesungguhnya. Kafaru mengingkari. Kafaru mengingkari. Sawaun sama saja. Sawaun sama saja. Apakah? Apakah? Angzartahum
memperingatkan mereka. Anzartahum Memperingatkan mereka. memperingatkan mereka. Am atau Am atau Atau lam Am atau. tidak. Lam lam tidak. tidak. Tungzir 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 memperingatkan. Memperingatkan. Baik, yaitu Tunzir. terjemah perkata yang ada di buku manhaji ya. Nah, untuk kata yang akan kita bahas pada ayat ini itu kata sawaun dan kata him ya. Baik. Nah, supaya kita rapi, saya akan tanya nanti yang saya tanya kalau bisa menjawab silahkan jawab. Kalau tidak bisa menjawab bilang pas atau diam, nanti saya tunggu beberapa detik saya akan alihkan. Yang tidak ditanya mohon tidak ikut menjawab ya supaya tertib ya. Baik. Nanti kalau saya bertanyanya umum boleh siapa saja ya, tapi kalau saya menunjuk nama mohon yang menjawab yang disebut namanya. Oke. Kata yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 6, ini tema kita tentang isim ya. Ada kata sawaun. Saya mau tanya kepada Pak Agus. Apakah ini isim atau bukan Pak Agus? isim, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya mau tanya ke Pak Taka. Apakah tanda isimnya di dalam sawaun, Pak Taka? Yaun itu sendiri. Tanwin. Tanwin, oke ya betul ya. Duma Ingat ya. tanwin. Tanda isim ada 6 ya, mohon diingat. Saya ulangi lagi. Yang pertama tanwin, yang kedua alif lam, yang ketiga huruf jer ya, yang keempat ada huruf ya nida, huruf panggil, yang kelima adalah idhofah, yang keenam adalah fa'il atau mubtada khobar ya. Tuh ingat kalau ditanya tanda isim itu pilih dari 6 itu. Oke. Terima kasih Pak Agus dan Pak Taka. Jadi sawaun ini adalah isim ya. Kenapa isim? Karena diakhiri dengan tanwin ya. Jadi salah satu tanda isim adalah kata di dalam bahasa Arab khususnya dalam Al-Qur'an bila diakhiri dengan tanwin maka itu adalah isim ya. Jadi kata apapun ya, bentuk kata apapun dalam Al-Qur'an bila diakhiri dengan tanwin itu termasuk kelompok isim. Oke. Untuk kata yang kedua ada kata him. Saya mau tanya ke Pak Amirullah. Him ini isim bukan Pak Amirullah? Isim domir, Sir. Isim domir, oke. Ada Bu Wiwin? Ada Bu Teti? Iya Pak Ustadz. Bu Teti, him tadi kata Pak Amirullah itu adalah isim domir. Sekarang saya mau tanya Bu Teti. Menurut Bu Teti, tanda isimnya untuk him apa kira-kira Bu? Ada tanda jernya, kasroh. Ada tanda jernya betul ya. Karena didahului huruf jar apa Bu? Hi ya. Hi itu hi tanda jernya. Kalau huruf jarnya apa Bu? Ada. Huruf jarnya apa ya? Pas deh Pak Ustadz. Pas. Ibu Tri apa huruf jarnya apa Bu? Ibu Tri? Ala. Ala betul ya. Jadi perhatikan. Jadi kata him itu sebelumnya kan disambung dengan ala ya. Jadi him itu adalah isim domir ya, isim dalam bentuk domir,
Tetapi untuk di sini tanda isimnya didahului oleh huruf jar ala, ya. Jadi didahului oleh huruf jar ala. Ingat, kalau huruf jar itu pasti mendahului isim, ya. Jadi kalau ada isim dengan tanda jar pasti sebelumnya huruf jarnya, nggak mungkin setelahnya. Berbeda dengan tanwin. Kalau tanwin itu beradanya di harokat terakhir kata tersebut. Nah, kalau alif lam sebaliknya itu berada di awal kata tersebut. Ya, baik ya. Jadi dari dua kata ini sudah kita bisa ambil kesimpulan untuk ayat 6 surat Al-Baqarah ini itu yang isim sawaun dan alaihim. Oke. Baik. Saya mau tanya secara umum. Ya, ini jawab langsung boleh ya. Selain dua kata ini, ada enggak isim? Ada, Ustaz. Yang mana, Pak Amirullah? Alladzi. Alladzi apa alladina? Alladzina. Alladina. Perhatikan ya. Di ayat ini alladina. Kenapa disebut isim, Pak Amirullah? Alif lam. Ada alif lamnya. Alif lam. Selain alif lam, kira-kira apa nih tanda isimnya lagi? Tanda isimnya ya nun juga tanda isimnya saja. Ya nun apa namanya? Bukan. Jamak ya. Oke. Jam. Jadi betul Pak Amirullah, alladina ini isim. Nah, tapi kalau ditanya sebabnya isim, ini adalah namanya mausul. Mausul. Ya. Sambung ya, Ustaz. Ini namanya mausul ya. Bagi yang punya kitab manhaji itu ada di halaman 6 bagian atas itu ada judul kata yang dianggap isim ya. Jadi ada ada tanda isim ya. Jadi isim itu ada tandanya ya, yang 6. Tanwin, alif lam, kemudian huruf nida, ada huruf jar, ada idhofah, ada mubtada khobar atau fa'il. Nah, di halaman 6 itu ada kata atau kelompok kata yang dianggap isim ya, yang tidak berkaitan dengan tanda isim. Yang ada 8 kelompok kata yang dianggap isim. Silakan dilihat bukunya yang punya buku halaman 6. Yang pertama kata sifat. Ya, jadi semua kata sifat di dalam bahasa Arab itu adalah isim. Yang kedua bilangan, semua angka ya dari angka 0 0 sampai angka tidak terhingga itu pasti isim. Yang ketiga waktu. Waktu ini berkaitan dengan seperti maghrib, isya, subuh, malam, siang, sore. Nah, itu dalam bahasa Arab itu pasti isim ya. Kemudian yang keempat tempat ya. Tempat ini keterangan tempat di depan, di belakang, di samping, di atas. Nah, ini adalah juga isim. Kemudian yang kelima kata asal ya, ini berkaitan dengan asal muasal sebuah kata. Nah, gitu kan. Seperti kata sawaun dan nasrun. Nah, ini nanti kalau kita belajar nanti di di sorob nanti kita akan ketahui ya. Kita lewati dulu yang nomor 5. Nomor 6 ada kata ganti. Nah, domir ya, domir. Jadi semua domir itu adalah isim dari kelompok kata yang dianggap isim. Kemudian yang ketujuh kata tunjuk, isim isyarah ya. Ada hadihi, dalika, tilka, ulaika. Nah, itu semua isim isyarah itu kategorinya isim. Dan yang ke-8 adalah kata sambung. Nah, ini mausul ya. Semua isim mausul, alladhi, alladina, alladani, allati, allai. Nah, itu adalah kelompok isim mausul. Jadi kalau ada kelompok yang 8 itu pastikan itu isim. Kalau ditanya tanda isimnya
isim mausul, isim isyarah, atau waktu, atau bilangan ya. Itu alasannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Amirullah. Baik, selain kata alladina, ada lagi enggak isim? Yu'minuna. Yu'minuna. Pak Amirullah ya? Iya, Ustaz. Oke. Ada yang setuju kata yu'minuna itu isim? Enggak. Pak Taka enggak setuju. Kenapa Pak? Tidak. Itu Fi'il. fi'il mudhari, fi'il itu. Oh, fi'il Oh, fi'il mudhari. mudhari, betul. Kalau Ibu Tri alasannya apa Bu? Iya. Tadi apa yuminunya ya? Iya. Iya, fi'il mudhari kan ada Oh. itunya, ya-nya. Ya betul ya. Ya, fi'il mudhari Mohon masih maaf, Pak bisa. Amirullah, untuk kata yu'minuna ini adalah bukan isim ya. Dia Biasa. adalah fi'il dan bentuknya mudhari. fi'il mudhari ya. Ini memang temanya belum kita pelajari, tetapi nggak apa-apa, sedikit saya kasih bocoran ya. Fi'il ya merupakan bentuk kedua daripada bentuk ketiga ya daripada kelompok kata ya. Di dalam bahasa Arab kelompok kata ada 3. Yang pertama huruf, yang kedua isim, yang ketiga fi'il ya. Nah, yu'minuna ini fi'il dan fi'ilnya ada fi'il itu ada 3 jenis. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Dan fi'il Nah, amr. fi'il mudhari tandanya apa? Ada huruf ya di Ya ada di depan. depan. Nah, yu'minuna. Baik. Ya, ta, Ya. hamzah. Oke, ada lagi nggak isim di ayat 6 ini? Isim. Isim. Isim Sebelum kita domir lanjut ada. ayat 7. Anzaltahum. Isim domir. Yang mananya? Andarnya Anzaltahum. tahumnya. Anzaltahum. Humnya. Domir. Humnya Nah, kan ya. isim domir. Jadi Humnya. angdar tahum, humnya ya. Sama tungdir hum itu humnya juga. Ah, ini Ya. domir ya. Termasuk isim baik ya. Jadi dalam Domir. ayat 6 yang termasuk isim yang pertama alladina itu isim mausul, yang kedua sawaun ya ada tanda tanwin, yang Sawaun. ketiga him Him. alaihim ada huruf jar dan juga isim Him. domir, Alaihim ada huruf jar. dan andar Ada tahum humnya itu isim domir. domir, tungdir humnya isim Anzarnahum. domir. Baik. Selainnya ada huruf dan fiil. Baik. Fi'il. Nah, selesailah untuk ayat 6 surat Al-Baqarah. Kita lanjut ke ayat ke-7 ya. Surat Al-Baqarah ya. Baik. Pada ayat ke-7 ini ada beberapa ya, cukup banyak ya yang kalimat yang ditebali ya. Yang pertama, saya mau tanya sesuai absen ya. Jadi mohon yang menjawab yang sesuai absen. Saya mau tanya ke Ibu Tri. Yang kata yang pertama Allahu ya, khatamallahu Allahu. Itu isim bukan, Bu? Isim, Ustaz. Kenapa isim, Bu? Ada alif lamnya. Alif lamnya. Terima kasih, Bu. Ya. Kata yang kedua kulubihim. Oke, saya mau tanya ke Pak Amirullah. Ustaz. Kulubihim. Isim zat. Ini satu kata, dua kata? Kulubim, 2 kata, Ustaz. Kulu sama kulubi sama him. Iya, Ustaz. Kulub. Oke, dua-duanya isim enggak? Isim. Isim. Oke, terima kasih Pak Amirullah. Ya. Saya mau tanya ke Bu Teti. Kulubihim. Tanda isimnya apa nih, Bu Teti? Jer lagi ya Pak Ustadz? Jer lagi bukan? Jernya mana, Bu? Yang him itu. Hi. Bukan, itu Ya, domir. betul. Hi-nya betul. Jernya. Huruf jernya mana, Bu? B. B ya? Hah? B bukan? B-nya itu tanda jernya. Iya. Nah, sekarang huruf jernya mana? Kulu ya?
Kulu bukan Pak Ustaz. Ala. Ala di depannya. Ah, Ada. itu ada huruf ala, Bu. Oh Allah ya. Nah, ya. Sebelum ya kan gini, yang kulubihim ini kan dua kata ya, kulubi sama him kan? Iya. Nah, kulubi isim, himnya isim ya. Yang kulubi itu kan jer, ada bi karena kasroh kan? Iya. Nah, tanda jernya apa? Ada huruf jer di depannya, ala kan? Oh Allah ya. Nah, gitu. Yang him juga isim kan? Ya isim. Nah, selain dia domir, tanda isimnya apa nih untuk him? Siapa yang tahu? Bebas Yang mana, jawabnya. Ulang lagi Ustadz, apa? Nah, ini kata kulubihim ya. Kulubi tadi kan isim karena ada huruf jer ala ya. Ya. Nah, sekarang saya tanya him. Himnya kan isim. Dia Isim domir. domir. Selain domir, ada tanda isim lain nggak untuk him? Mudaf, Ustaz. Ah, Fahmirullah, mantap. Yang mudhof yang mana? Yang kulubi apa him? Kulubi. Kulubi. Kulubi mudhof. Mudhof. Yang himnya berarti apa? Ilai. Nilai. Ah, mudhof ilai, jangan ilai doang. Ditambah mudhof. Mudhof ilai. Mudhof Ilai, ilai. ya. Ya, Mudhof, kalau mudhof ilai. mudhof itu yang pertama. Yang keduanya Mudhof ilai. mudhofun ilaihi ya. Jadi kulubihim, nah saya ulangi lagi, kata kulubihim itu dua kata ya. Yang pertama kulubi, yang kedua him. Him. Yang kulubi isim tandanya jer karena sebelumnya ada huruf jer ala. Untuk yang him dia isimnya karena domir dan juga idofah dari kulubi ya. Kulubinya mudhof, himnya mudhofun ilaihi. Pahami? Bapak Ibu bisa dipahami? Ya, ya Ustadz. Baik. Ya, Ustaz. Sekarang kata selanjutnya sam'ihim. Saya mau tanya ke Pataka. Sam'ihim. Ini satu kata, dua kata Pataka. Sam'ihim. Dua kata. Dua kata. Yang pertama apa? Sam'i. Sam'i. Yang kedua Him. him. Sam'inya isim bukan? Isim juga. Ah, Pataka, baik. Tanda isimnya apa untuk sam'i, Pataka? Depannya ada huruf jer. Oke, mantap. Terima kasih. Saya mau tanya ke Pak Agus. Him, sam'i him. Himnya isim bukan Pak Agus? Isim, Ustaz. Tanda isimnya apa Pak Agus? Isim domir. Isim domir. Tanda isim lagi apa? Mudhof ilai. Hai, mantap. Ya, betul ya. Sam'ihim. Jadi dua, ini sama dengan kulubihim ya. Jadi sam'ihim ini sama dengan kulubihim. Yang pertama huruf jer, yang kedua mudhof ilaihi. Bagus, terima kasih. Kata selanjutnya absorihim. Saya mau tanya kembali ke Putri. Absorihim, Ibu Tri, kira-kira satu kata, dua kata, Bu? Dua kata. Dua kata. Yang pertama apa, Bu? Absori sama him. Oke, terima kasih. Absori sama him. Yang absori isim bukan? Isim. Tanda isimnya apa, Bu Tri? Ada huruf jar di depannya. Baik, huruf jarnya apa? Ala. Alah, terima kasih, Bu Tri. Pak Amirullah, himnya isim bukan? Isim, Ustaz. Tanda isimnya apa? Mudaf. Isim Mudhof domir, Ustaz. ilaihi ya. Absarihim, himnya itu selain Mudhof domir ilaih. dia mudhof Mudhof ilaih. Jadi absarihim, sam'ihim, kulubihim itu sama ya. Jadi itu dua kata, huruf jer dan mudhof ilaihi. Baik, terima kasih. Sekarang ke Bu Teti. Gisyawatun. Isim bukan, Bu? Kisawatun isim Pak Ustadz. Isim. Tanda isimnya apa, Bu? Ada tanwin ya di akhir
Kalimat. Betul ya, ada tanwin di akhir ya. Pokoknya kalau ada kata atau kalimat di dalam Al-Qur'an diakhiri dengan tanwin, pastikan itu isim. Oke, terima kasih Bu Teti. Ya, Bu sama-sama, Pak Win, ada Bu Win? Oke. Sekarang ke Pataka. Walahum. Yang isim yang mana Pataka? Humnya juga isim, Humnya isim. Wa sama la-nya isim bukan? bukan Bukan, oke. Humnya tanda isimnya apa Pataka? tanwin. Hah? Apa? Maaf. Hum domer. Domir. Selain domir, tanda isimnya apa? Tanda isimnya ada huruf jar. Huruf jar apa? Wa. Wa. Oh, la, sorry. Oh, la ya, betul ya. Jadi untuk walahum, hum itu yang isim ya. Wa sama la-nya bukan isim ya. Tanda isimnya selain domir ada huruf jar la ya. La. Gitu. Terima kasih Pak Taka. Selanjutnya Pak Agus, adzabun. Isim bukan Pak Agus? Isim Ustaz. Isim, tanda isimnya apa? Ada tanwin. Ada tanwin, betul. Yang terakhir, kembali ke Ibu Tri. Azimun, isim bukan Bu? Isim Ustaz. Tanda isimnya apa? Tandanya tanwin. Tanwin, terima kasih ya. Selesailah pembahasan kita ayat 6 dan ke-7. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya ya Pak Ustadz. Silakan Bu Teti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Ustadz, saya ini backgroundnya dari umum, jadi baru tahu ini sekarang ini sudah tua, jadi saya belum memahami tentang seperti nida gitu ya Pak Ustadz. Ya. Terus apa tadi nida, terus apa lagi ya tadi ya? Idofa. Tandanya itu idofa ya seperti itu Pak. Tolong dijelaskan kembali. Terima kasih Pak Ustadz ya. Oh, baik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan biar sekalian? Saya mau tanya Ustaz, di ayat silakan. Putus, Pataka. Pataka putus-putus sinyalnya. 7 ya? Al-Baqarah. Ayat 7 ya yang mana? Pataka itu yang di mana? ayat 7. Ya. Enggak, maksud saya kok tiba-tiba ini kebetulan isim semua rata-rata itu yang dikasih hitam-hitam itu kan. Ya. Dikasih garis bawah itu kan. Ya kok bisa kebetulan isim rata-rata isim. Cuman isinya cuman isim sama itu huruf jar. Ya, terus pertanyaannya. Itu gimana Zat? Hukumnya gimana kok bisa memang ya itu Al-Qur'an ya. Jadi nggak bisa menentukan gitu ya. Secara struktur, baiklah. Saya jelaskan dulu yang Pataka dulu ya, Bu Teti, nanti saya jawab ya. Baik. Untuk Pataka, pertama ini firman Allah ya, kita nggak bisa, nggak bisa mempertanyakan. Yang kedua, saya jawab secara struktur bahasa. Secara struktur bahasa itu kalimat itu jumlah yang dalam bahasa Arab itu ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ya. Jadi kita dalam menyusun kalimat bahasa Arab ya, kalimat lisan kita, kalimat tulisan kita, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala itu kita akan mengetahui minimal dari 2 jenis kata itu, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini untuk ayat 7 itu adalah jumlahnya jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan kata khotama. Khotama ini adalah fi'il, ya kan? Nah, kesananya Allahu ini lafadz Allah ini sebagai fa'ilnya gitu kan.
Nah, kesananya itu adalah keterangan-keterangannya, gitu. Oh, Jadi gitu. itu sudah sempurna, Pak. Susunan ya Allah sempurna ya. Jadi secara struktur kata bahasa Arab sudah sempurna, gitu. Dan ini udah jelas karena firman Allah sudah paling sempurna, gitu. Ya, dan itu udah diperbaiki di zamannya, udah disusun di zamannya Nabi Umar bin Khattab ya. Setelah itu dilanjutkan putranya kan gitu ya. Oh, dibukukan di zaman Abu Bakar ya. Oh, Abu Bakar ya. Abu Bakar ya. Dibukukan, dicatat gitu kan. Dikubukan, nanti dicatat lagi di zaman Utsman bin Affan, dijadikan nanti ada Mushaf Utsmani ya, seperti Ya. itu. Kira-kira jawaban singkatnya seperti itu Pak Taka ya. Betul. Baik, Nah, baik. untuk Bu Teti nggak apa-apa sedikit, boleh saya murojaah ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya Ustadz. Nah, ya, kita lihat dulu slide-nya ya. Sebentar. Jadi itu di pelajaran masih awal ada namanya tanda isim. Ya. Oh iya, nanti gini, ibu-ibu yang atau para peserta yang mungkin baru bergabung, yang mau materinya biar saya tidak kirim ulang, nanti japri ya. Ya, Ustaz. Jadi slide ini, ya, jadi slide ini bisa saya kirim nanti. Nah, jadi ada namanya alamatul ismi, ya, tanda isim. Jadi suatu kata di dalam bahasa Arab itu kan kelompoknya 3, huruf, isim, dan fi'il. Nah, di metode manhaji ini yang dipelajari pertama adalah isim, karena memang prakteknya kepada surat Al-Fatihah Al-Baqarah itu kan banyak dimulai dengan isim. Seperti itu. Maka untuk mengenal isim itu ada tanda-tandanya. Tandanya ini ada 6. Yang pertama berakhiran tanwin ya. Jadi suatu kata apapun ya dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an, bila diakhiri dengan tanwin, maka kata tersebut disebut isim. Yang kedua berawalan alif dan lam. Nah, jadi berbeda dengan tanwin. Kalau tanwin di akhir, huruf terakhir kata tersebut. Nah, kalau alif lam huruf pertamanya. Ya, jadi suatu kata huruf pertamanya alif lam, maka itu isim. Itu yang tanda kedua. Seperti al-kitabu ya. Kalau yang tanwin Muhammadun, dunnya itu huruf terakhir. Kemudian yang ketiga berakhiran jer atau kasroh. Nah, seperti contoh bil Qur'ani. Nah, itu kan huruf terakhirnya nun, ni. Nah, diawali dengan huruf jer bi. Nah, itu kan asalnya Al-Qur'an. Ada huruf bi, maka bil Qur'ani. Enggak boleh dibaca bil Qur'anu, bil Qur'ana, enggak boleh. Ini bil Qur'ani. Gitu. Terus yang keempat itu didahului huruf nida. Huruf nida itu huruf panggil. Ya ayyatuha, ya ayyuha, itu kan huruf-huruf nida. Maka seperti kalau kita berdoa ya Allah, ya kan, ya ayyuhan nas, ya kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, gitu kan, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan. Maka setelah huruf ya atau ya ayyuha, ya ayyatuha, itu kata setelahnya pasti isim, seperti itu. Kemudian yang kelima musnad ilai atau mubtada atau fa'il. Nah, ini agak sedikit butuh penjelasan. Kalau mubtada atau yang pertama fa'il dulu ya. Ja'a Muhammadun. Nah, di sini ada kata ja'a, ada Muhammadun. Nah, ja'a ini kan kata kerja. Nah, setiap kata kerja dalam bahasa Arab itu biasanya ada fa'ilnya, ada pelakunya. Nah, di sini kata kerjanya ja'a, telah datang.
Siapa Muhammadun fa'ilnya? itu. Muhammadun. Karena Muhammad ini adalah fa'ilnya, maka otomatis dia isim. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, Muhammadun Rasulun. Ini adalah yang sifatnya mubtada khobar, ya. Mubtada khobar. Jadi mubtada itu kalimat isim pertama, khobar beritanya. Muhammad itu kan isim, ya kan? Dikasih khobar Rasulun, dia seorang rasul, gitu kan? Jadi Muhammad isim pertama disebutnya mubtada. Mubtada itu isim di pertama, khobar itu beritanya, berita dari kata Muhammad, dia sebagai rasul. Kalau hanya kata Muhammad itu bisa saja manusia biasa, bukan nabi rasul, ya kan? Bisa anak kita atau teman kita. Karena ada Rasul. Tapi kalau Muhammadun Rasulun, ini Muhammad nabi kita, gitu ya. Gitu. Itu mubtada khobar. Kemudian yang keenam, idofah. Idofah itu disambungkan. Dua kata menjadi satu makna yang lebih spesifik. Misalkan kata Rasulu sama Allah. Ya kan, kalau dipisah masing-masing mempunyai makna kan? Rasulun, Rasul. Ya kan? Allahu lafadz Allah. Tapi kalau digabung Rasulullahi, maka ini adalah Rasul Allah atau utusan Allah. Kalau dipisah Rasulu, yaitu artinya hanya utusan. Nah, utusan ini umum. Bisa jadi utusan raja, utusan presiden, utusan siapa kan? Tapi kalau Rasulullah ini utusannya utusan Allah. Seperti itulah yang disebut dengan idofah. Atau kalau nama misalnya Abdullah kan? Abdun sama Allah. Kalau hanya Abdun umum, hamba siapa aja boleh. Tapi kalau Abdullah berarti dia hanya hamba Allah saja. Kira-kira singkatnya seperti itu Bu Teti, bisa dipahami? Insya Allah Pak Ustadz bisa dipahami. Syukran Pak Ustadz. Yang mau materinya silahkan japri, biar saya tidak kirim ulang. Nanti saya kasihkan PowerPoint-nya ya. Yes, Ustaz. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, bila tidak ada kita coba tambahkan dikit ya materi kita selain daripada buku manhaji. Jadi metode ini saya juga perluas ya dari buku manhaji, dan saya perluas dengan tambahan versi saya ya. Maksud saya menambahkan materi supaya kita lebih mudah memahaminya dari metode manhaji ini. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Nah, sekarang kita domir ya, kembali kepada domir yang muttasil bil harfi ya. Domir muttasil bil harfi. Masih ingat domir muttasil bil harfi artinya apa? Domir yang digabung kan? Domir yang disambung. Disambung muttasil. Setelah huruf. Dengan huruf. Domir itu domir, kata ganti, muttasil itu disambung atau menyambung ya. Menyambung. Bil harfi, bilnya dengan harfinya huruf ya. Jadi ada domir dia disambung sebelumnya huruf. Ya. Kita praktekkan adalah huruf jar yang li menjadi harokatnya fathah la ya. Nah, di halaman ini itu kita akan membaca 3 ayat ya. Pertama surat Al-Baqarah ayat 134. Ini penggalan ayatnya aja ya. Mohon ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laha ma kasabat lakum ma kasabtum
Laha Mahama kasabatum lakum makasabatum Baik, yaitu penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 34. kasabatum. Jadi materinya sebenarnya hanya domir mutasil bil harfi. Nah, di manhaji di buku itu tidak dilengkapi percontoh, maka saya lengkapi percontoh melalui ayat-ayat Al-Qur'an ya, biar lebih jelas. Baik, ayat kedua surat Al-Baqarah ayat 186. Ini penggalan ayatnya juga ya, enggak saya ambil lengkap. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Silakan. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Libasun. Terima kasih. Ayat ketiga surat Ali Imran ayat 37 ya, ini penggalan ayat juga. Qala ya Maryamu anna laki hada. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Baik, wah ini rupanya banyak yang hadir baru nih ya. Oke. Ya, Ustaz. Ada 12 peserta nih. 12 ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih yang sudah hadir ya. Nah, pertama temanya, materinya itu tentang domir hiya ya. Itu kalau ada domir hiya kemudian disambung dengan huruf jar atau huruf itu menjadi laha. Nah, untuk laha saya ambilkan dari surat Al-Baqarah ayat 134 ya, ini penggalan ayatnya. Laha makasabat walakum makasabtum ya. Jadi di situ ada kata la sama ha ya. Jadi hanya di sini adalah untuk hiya ya. Laha gitu. Diartikannya baginya. Li itu dalam huruf jar itu artinya milik ya atau bagi. Maknya hiya maka diartikannya baginya gitu ya. Nah, jadi di sini terlihat domirnya disambung ya, jadi mutasil, tidak berdiri secara tulisan. Huruf Ilahunna itu ya. Huruf jar dengan ha seperti itu. Kemudian di ayat kedua ini untuk hunna ya, lahunna ya. Jadi sebelum lahunna diingatkan lagi kalau huwa kan lahu ya. Kalau hiya laha. Nahnu. Nah, kalau huma lahuma. Kalau hum lahum ya. Jadi yang berubah itu di huwa sama hiya, lahu sama laha gitu kan. Selainnya hum lahum, hunna lahunna ya. Di Al-Baqarah ayat 186 itu lahunna ya kan. Jadi udah itu nomor 3 nih. Hunna. Dan juga di ayat Al-Baqarah 186 ini ada juga lakum ya. Hunna libasul lakum ya. Nah, lakum. Oke. Kemudian untuk yang ayat ketiga ini anti. Ya. Anti jadi laki. Nah, gitu kan. Kalau anta jadi laka. Ya, gitu ya. Kalau anta jadi laka, anti laki. Qala ya Maryamu anna laki. Ya. Laki hada. Jadi itulah yang disebut dengan domir mutasil bil harfi. Domir yang disambung oleh huruf di sini adalah contohnya huruf jar ya. Li jadi la ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita coba bahas dulu ya. Ayat pertama. Penggalan ayat pertama surat Al-Baqarah ayat 134 ya. Selain kata laha ada makasabat walakum makasabtum. Oke. Diakhiri kali ini akhiru. Ada isim lagi enggak selain laha?
Lakum Ustaz. Halo, Lakum ya. pertanyaannya, Ustaz. Betul. Lakum di sini ada la sama kum. Oke. Kumnya ini apa? Domirnya. Domir. Antum. Mereka Ustaz. Domir. Antum. Kalian. Jadi Isim kalau domir. ha itu kan hiya domirnya. Kalau lakum Ya. domirnya antum ya. Antum. Antum itu. Jadi kalau ditanya domirnya apa? Yang huwa humahum ya. Huwa humahum hiya humahunna anta Huna, antum antum, anti, antuma. antun. Nah, oke. Selain laha sama lakum ada isim lagi enggak? Ma. Ma. Isim mausul. Boleh lah isim mausul, tapi belum kita ini ya Pelajari. pelajari. Nah, Biasa. oke. Saya mau tanya lebih jauh ini, barangkali sudah belajar ya. Yang belum belajar, ini materinya belum kita pelajari. Ada kata kasabat sama kasabetum. Nah, ini kira-kira isim atau bukan? Fi'il Ustaz. Fi'il ini. Fi'il apa? Mudhari Ustaz. Fi'il amar kasabtum. Kasabat. Kasabat itu milik fi'il amar. Itu Kasabat fi'il madhi. kasabat fi'il madi. Kalau kasabtum? Oh, kasabat. Kasabtum fi'il madhi juga Ustaz. Madi juga betul ya. Nah, ini tambahan aja ya. Materinya belum kita pelajari, tetapi sebagai tambahan. Jadi kasabat sama kasabetum ini adalah dua-duanya fi'il dan fi'il madi. Oke, saya mau tanya, kasabat itu kan ada tak ya, tak taknis ya. Itu domirnya apa itu? Fa'ilnya domir apa? Kasabat. Ya. Iya Ustaz. Ya. Kalau kasabtum, fa'ilnya domir apa? Antum. Antum, baik. Antum. Oke. Nah, sekarang di ayat kedua, yaitu ayat 186 surat Al-Baqarah. Nah, ini lumayan nih, ada isim-isim nih, kita perhatikan ya. Selain lahunna, ada isim nggak yang lain? Lakum di situ ada Ustaz. Bunna. Hunna, apalagi? Lakum. Lakum, Libasul. Libasun. libasun. Wa Nah, antum. wa Antum. antum, ya semuanya ya. Isim. Semua. Kecuali wa sama la ya. Ya. Jadi hunna itu isim domir ya kan. Nah, saya mau tanya nih, ini udah pelajarannya udah lewat nih. Hunna itu domir apa tuh? Antunna. Bunna. Hunna, ya jenis domir apa itu? Kan ada domir mutasil, Bunna. Sendirian. hanya sendiri domir apa tuh? Munfasil. Munfasil. Oke, Munfasil. betul ya. Jadi yang hunna ingat kalau terpisah itu disebutnya domir munfasil. Muttasil. Oke. Kalau lakum domir apa tuh? Muttasil. 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 Oh, terima kasih Digabung. ya. Oke. Kalau antum itu wa antum domir apa tuh? Domir mutasil. Nomor Antum. mutasil. Mutasil munfasil. 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 Ingat ya, Karena sendiri ya. jangan keliru. Kalau Sering. mutasil itu nyambung. Kalau Nyambung. kita munfasil ya. Gitu. Munfasil itu pisah ya. Ya, itu munfasil. Baik, sekarang di ayat ketiga yaitu ayat 37 surat Ali Imran. Qala ya Maryamu anna laki hada. Selain kata laki, ada isim enggak? Ada isim. Maryam. Ada Maryam. Ya, betul isim. Selain kata Maryam. Ada. Ada Ustaz. Ada, betul. Apalagi? Kola. Iya. Kalau kola apa itu? Iya Ustaz. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madi. Ya, kola fi'il madi. Nah, ini pertanyaan yang Bu Teti ya. Kola. Perhatikan, setelah kata kola itu kan ada ya. Kola ya Ya. Maryamu ya.
itu yang disebut Ya, huruf ya tahu. nida. Maka setelahnya kan kata Maryam. Nah, Ya kata huruf nida, Maryam itu ya. pasti isim. Karena tidak ada kata kerja yang dipanggil. Ada nggak kata kerja yang dipanggil? Nggak ada. Nggak ada. Ya pergi, ya duduk, ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi, nah itu contoh ya nida, ya huruf nida. Qala Huruf ya nida, ya. Maryamu, ya. Ya Maryam. Qala Jadi sebutan ya. Maryamu. Baik ya. Untuk malam hari ini kita cukupkan dulu ya, karena sudah pukul 9 lewat, biar bisa istirahat. Terima kasih atas kehadiran semuanya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami, dan yang sudah paham saya doakan semoga bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang belum paham saya doakan semoga nanti dibaca lagi bisa dipahami dengan baik. Amin, amin. Amin, amin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang khilaf itu dari saya pribadi, saya mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.